Rabu 10 September 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Madiun tahun 2026. Dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Forkopimda, serta OPD, rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD setempat. Seperti diketahui, Propemperda merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi daftar dan prioritas rancangan peraturan daerah dengan tujuan untuk memastikan penyusunan perda selaras dengan hukum nasional, rancangan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Setidaknya ada 10 Propemperda yang dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna, yakni 6 Propemperda usulan dari pemerintah Kota Madiun, di antaranya Sistem Kesehatan Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, bantuan keuangan kepada partai politik, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Sementara 4 lainnya usulan dari DPRD Kota Madiun, diantaranya perlindungan guru, perlindungan masyarakat dari rentenir, penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, penanganan dan pemulihan korban. Dengan demikian, sesuai hasil rapat antara Propemperda DPRD Kota Madiun dan tim Propemperda pemerintah Kota Madiun, maka program pembentukan peraturan daerah Kota Madiun tahun 2026 sebanyak 13 rancangan peraturan daerah atau Raperda. Kami berharap Raperda yang telah diagendakan dalam Propemperda tahun 2026 sedapat mungkin dilengkapi dengan naskah akademik atau latar belakang yang mendasar diusulkannya Raperda dimaksud, kecuali untuk Raperda rutin. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 menyebutkan bahwa hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah yang disepakati menjadi Propemperda sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD, sehingga agenda rapat paripurna ini adalah penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti acara penandatanganan keputusan DPRD Kota Madiun tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Madiun tahun 2026 yang akan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama oleh Wali Kota Madiun dan pimpinan DPRD Kota Madiun tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Madiun tahun 2026. Ditemui usai rapat paripurna, Maidi, Wali Kota Madiun mengatakan bahwa regulasi harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman atau relevan dengan kondisi saat ini. Dengan begitu, perda yang dihadirkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Raperda itu bagaimana segera kita usulkan, artinya kan dinamika perkembangan kan pesat sekali. Kalau itu ketinggalan segera kita rubah, kita mengikuti aturan-aturan yang baru. Ya, dengan kondisi itu insya Allah pemerintahan akan sempurna, cepat,
dan masyarakat secepatnya menikmati dari aturan-aturan itu. Tadi ada usulan untuk yang perlindungan dari rentenir gimana? Apa? Perlindungan dari rentenir itu maksudnya gimana? Maksudnya perlindungan dari rentenir itu begini. Nah iso kita itu jangan sampai kena rentenir. Jangan sampai kena rentenir lah. Biar tidak kena rentenir, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kegiatan sosial, kegiatan ke sana, ya kalau bisa dituangkan dalam aturan. Jadi ada aturannya. Ya umpamanya kayak perbankan, bunganya jadi besar-besar. Itu kan standarisasi itu kan harus kita ikuti. Apakah mungkin bagi pelaku usaha untuk dipermudah pinjaman modal? Ya jelas lah. Hari ini sudah dipermudah. Tinggal bunganya biroan itu. Nah, hari ini bunganya kan ada yang 6%, ada yang 7%, ada yang 8%. Ya kalau pengusaha yang baik ya seringan-ringannya. Karena apa? Usahanya kalau bisa untungnya banyak dan sebagainya. Antara yang dipinjam dan minjami kan saling beruntung. Ya kalau sekarang aja sudah mudah. Cuma ngitung ke bunganya itu. Kadang-kadang nawar. Enak sing jalur 6, enak sing jalur. Ya karepe nek sing minjame oke gitu. Tapi sing dipinjami nek saiki. Senada disampaikan Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun. Raperda tentang perlindungan masyarakat dari rentenir lahir karena banyaknya laporan masyarakat terkait praktek pinjaman ilegal yang mencekik. Sehingga legislatif berharap melalui perda tersebut rentenir tak lagi seenaknya menjerat masyarakat dengan janji-janji manis. Melalui kajian yang kemarin kita sudah konsultasikan dengan tim ahli dari UNS terkait dengan perlindungan rentenir ini. Ya harapannya dengan adanya perda ini rentenir itu tidak semau gua ya menjerat masyarakat Kota Madiun. Sedangkan kita kan sudah ada program namanya Koperasi Merah Putih. Jadi ini nanti untuk menekan itu agar rentenir itu tidak serta-merta sakarepe dhewe ya menawarkan diri dengan janji-janji yang manis, tapi kenyataannya kalau kita utang 1.000 sudah dipotong 2.000 belum bunganya. Yang ini nanti akan kita terapkan di Kota Madiun sehingga kita membatasi atau mungkin menghilangkan rentenir yang ada di Kota Madiun ini. Ada pengeluhan dari warga menjadi korban rentenir banyak. Salah satunya itu ya, salah satunya ini kita dapat masukan dari masyarakat Kota Madiun terkait dengan maraknya rentenir yang ada di Kota Madiun ini ya. Sehingga kita mengambil langkah-langkah konkret, langkah-langkah strategis dengan membuat raperda tentang rentenir, perlindungan rentenir. Di raperda itu ada nggak klausul melarang rentenir atau bank pelencet beroperasi di Kota Madiun? Ini dalam proses pembahasan, semua perlu dikaji ya. Kita tidak serta-merta ya membahas perda itu sudah serta-merta melakukan ini harus begini, tentunya ada kajian-kajian. Arahnya kemana nanti teman-teman rekan-rekan pers akan saya kabari setelah perda ini dibahas dan nanti sudah selesai. Ada arah ke situ nggak pembatasan atau mungkin penghilangan juga? Kelihatannya ada. Ya. Nanti kita lihat aja ya. Ini perda yang sangat baik sekali ya untuk masyarakat Kota Madiun sehingga kita menekan sekali ya karena keluhan masyarakat banyak korbannya itu dari masyarakat yang kelas bawah. Ya ini harus perlu perlindungan. Kalau menengah ke atas saya kira enggak. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.